Berarti jelas Pak, mau tafsir apapun, pandangan mereka menafsirkan Al-Quran bahwa dibunuh dengan ini, dibunuh dengan cara demikian, itu sama sekali tidak mengubah bahwa kebenaran yang aslinya adalah Nabi Khidir benar-benar membunuh anak itu. Itu poinnya Pak. Poin yang kedua, Nabi Khidir ya kan tidak mendapat firman dari Allah bahwa Allah memerintahkan untuk membunuh anak itu. Itu 2 poin. Poin yang ketiga, ya kan, bahwa Nabi Khidir sudah memberikan teladan kepada seluruh umat muslim untuk melakukan hal sekeji itu. Contohnya dari sejarah Muhammad yang memotong tangan, memotong kaki, mencolok mata atas kasus kencing onta, atas kasus susu onta. Begitu Pak, bahkan sampai sejarah kekhalifahan Islam diekspansi dengan peperangan dan pertumpahan darah. Seperti itu Pak, orang pada masa kekhalifahan banyak yang menderita karena Islam diekspansi dengan pertumpahan darah dan peperangan. Jadi kalau merujuk kepada apa yang kamu asumsikan ini, ya, 350 tahun lamanya negara ini dibunuh, di bumi hanguskan, orang-orang jutaan dibuat menjadi janda, anak-anak jutaan dibuat menjadi yatim piatu oleh kekejaman tentara-tentara yang beragama Kristen. Apakah itu hikmahnya daripada perintah-perintah yang ada di dalam kitabmu? Ayo, kamu jangan hanya menyerang Al-Quran, terjemahan Al-Quran, tapi kamu juga harus melihat kitabmu sendiri. Bagaimana kitabmu itu sinkron dengan sejarah, ya, perkembangan ajaran agamamu. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Matius 10 ayat 34. Atas dasar ini kemudian orang Kristen tidak pernah membawa damai, karena Tuhannya mencontohkan hal yang sama. Lukas 12 ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kamu salah. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Nah, ini yang diperhatikan oleh orang Kristen. Tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi ini yang lolos dari kekejaman tentara yang beragamakan agama Kristen. Ada kok di dalam kitabmu. Kalau Nabi Khidir itu hikmahnya ada, jelas. Latar belakangnya apa, jelas. Tujuannya juga apa, jelas. Lah kitabmu ini kayak mana? Lukas 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Ya, wajar ketika kemudian orang Kristen membombardir semua wilayah-wilayah yang dikuasai oleh umat Islam, membom nuklir. Ya, apa kamu tidak sadar itu? Nagasaki, Hiroshima dibom dengan api, dengan nuklir. Oleh siapa? Oleh tentara yang beragama Kristen. Apa yang melatar belakangi itu? Ya, kitabmu. Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu semua kamu mau simpan di mana ayat-ayat itu? Kalau kamu menyerang agama Khidir berdasarkan atas terjemahan, masalahnya kamu tidak tahu asbabul nuzulnya, kamu tidak tahu asbabul wurud hadits yang berkaitan dengannya. Kamu nggak bisa membaca original teks kitabnya, modalmu hanya terjemahan. Matius 19 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Apakah masih ada kekejaman di atas kekejaman dari perintah yang ada di dalam Matius 19 ayat 30 ini? Kalau masih ada, ya, bagaimana mungkin kemudian kamu ingin menyembunyikan bagaimana keganasan-keganasan, ya, yang terjadi akibat dorongan dari kitab, ya, dari ayat-ayat yang ada dalam kitabmu? Hampir seluruh dunia, ya, orang Kristen itu menebar kekerasan di muka bumi. Penyembelihan 200.000 Muslim di Bosnia dilakukan oleh orang-orang yang beragama Kristen. Puluhan ribu Muslim di Kosovo, ribuan Muslim di Ceknya, ribuan Muslim di Ambon, Halmahera dan sebagainya. Semua itu hakikatnya dilakukan berdasarkan atas perintah yang ada dalam kitabmu. Jadi kamu mau menyerang Nabi Khidir, Islam dengan menggunakan terjemahan kaitannya dengan surah Al-Kahfi yang menceritakan nama Khidir. Kamu nggak ada ilmu.
Semakin kamu ingin menyudutkan Islam, agamamu yang makin tersudut. Karena sesuai dengan dalil dan fakta perilaku umatnya. Kamu sudah berapa puluh tahun hidup di muka bumi ini? Sudah berapa kamu melihat tentara Islam yang datang menyerang di negara ini? Sudah berapa orang Islam yang datang ke rumahmu ingin membunuh kamu? Nggak ada kan? Lantas bagaimana sejarah yang terjadi di Nusantara ini? 350 tahun tentara yang berkalungkan salib membumi hanguskan Nusantara ini. Jadi kalau kamu katakan kejadian tentang Nabi Khidir itu melandasi umat Islam melakukan kekerasan, waduh, bagaimana dengan kitabmu? Jangan kau biarkan segala sesuatu yang bernapas, tumpaslah semua yang bernapas. Bahkan bayi yang masih menyusui pun diperintahkan oleh Tuhanmu untuk dibasmi dengan pedang. Apa matamu nggak bisa melihat itu? Hah? Terlalu banyak makan babi kau ini, sehingga matamu lupa, matamu tertutup ya, untuk melihat betapa kejamnya dalil-dalil yang ada dalam kitabmu dan kemudian bagaimana dipraktekkan oleh kaummu. Paham dah kamu? Nah, untuk kasus Amalek, Tuhan sendiri sudah memberikan jawabannya, Pak. Jawabannya apa? Itu sudah saya share. Jawabannya adalah supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian. Karena apa? Orang Amalek itu keji, dan orang Amalek itu sudah melakukan perbuatan yang jahat. Berbeda dengan kasus Khidir ini, Pak. Kasus Khidir ini anak kecil itu tidak bersalah. Anak kecil itu tidak melakukan tindakan kriminal. Anak kecil itu sedang bermain-main lalu dibunuh, Pak. Digorok kepalanya, dibuntungin kepalanya, Pak. Sekarang tunjukkan sama saya apa kesalahan anak kecil itu. Apakah dia melakukan tindakan kriminal? Apakah dia membunuh? Hanya atas dasar level kafir lalu Khidir membunuh. Itu jelas, Pak. Bahkan Nabi Khidir saja tidak mendapatkan firman dari Allah sebagai petunjuk bahwa Allah berfirman kepadanya untuk membunuh anak kecil itu. Mana ayatnya? Mana dalilnya? Allah berfirman, bunuhlah anak kecil itu. Mana? Ini loh kasus Amalek loh. Supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu, kepada Yahweh. Jelas bro, jelas Pak. Iya dong, katanya Anda lebih hebat dari saya. Katanya Anda super di Islam. Katanya Anda penginjil jalanan. Ayo. Ya kan dari tadi saya jelaskan kepada kamu, Adinda, apa alasan yang melatar belakangi pembunuhan anak tersebut. Ya, kan saya sudah sampaikan samamu. Anak laki-laki yang dibunuh Nabi Khidir tersebut itu tenggelam dalam kekufuran dan tiada harapan sedikit pun untuk menerima hidayah. Kekufuran serta keingkaran terhadap kebenaran mengakar di dalam hati anak tersebut. Kendati secara lahiriah tampak seperti seorang suci. Dengan kata lain, kejahatan anak laki tersebut adalah kufur atau murtad secara fitrah. Dan balasan setimpal bagi orang seperti ini tidak akan lain adalah hukuman mati. Iya toh? Seperti yang ada di dalam kitabmu, bahwa perintah untuk membunuh orang-orang yang murtad, mengajarkan kekufuran, ya kan? Yang kamu katakan alasan orang dibunuh, orang Amalek dibunuh itu karena apa? Mengajarkan menyembah kepada ilah yang lain. Ya sama. Sama. Itu saya bilang, kamu itu nggak ada ilmu sama sekali. Ya, tidak ada ilmu sama sekali. Lantas kamu mengatakan di mana ayatnya dikatakan itu? Dari tadi kamu membaca tafsir kan? Maka saya pun membacakan tafsir kepadamu. Kamu percaya tafsir kan? Nah, saya membacakan tafsir kepadamu. Tafsir yang saya baca itu adalah tafsir Nurut Sakalain. Ya, bahkan lengkap saya katakan samamu. Iya kan? Jadi kalau Anda mau belajar Islam, jangan giliran kamu mencari keburukan dari terjemahan, kamu belajar tafsir, kamu membaca tafsir. Giliran orang Islam menjawab dengan menggunakan tafsir, kamu tidak mau tahu. Nah, belum lagi dikatakan di dalam kitab yang menafsirkan ayat 74 ini, 74 ini, tafsir Nurul Sakalain, dan juga di surah di tafsir Syafi,
Biharul Anwar, itu jelas sekali dikatakan bahwa laki-laki yang disebutkan di dalam ayat ini adalah seorang laki-laki yang kafir atau murtad secara fitrah, di mana tidak ada sedikit pun harapan pada dirinya untuk memperoleh cahaya, petunjuk dan hidayah dari Allah. Kalau dia hidup, maka anak itu tidak hanya semakin larut dan tenggelam dalam kerusakan dan kejahatan, tapi ia juga akan berbuat sesuatu yang menyebabkan orang lain, khususnya kedua orang tuanya, ikut menjadi tersesat. Jadi kematiannya itu merupakan akibat dari kekufuran atau kemurtadannya, serta tidak ditemukannya tanda-tanda sedikit pun kalau ia akan beriman dan akan meninggal malah secara kafir gitu loh. Nah, itu yang saya katakan kepadamu, bahwa penyebab daripada kematiannya itu dasarnya kuat. Nah, landasannya kejadian ini adalah ketika Musa itu berdoa kepada Allah, maka Musa dipertemukan dengan Nabi Khidir, di mana Nabi Khidir dengan ilmu laduninya tahu akan hal itu. Kendati secara lahiriah Nabi Musa alaihissalam tidak mempunyai pengetahuan hal itu. Karena itulah kemudian doanya diterima di dalam ayat 64 itu. Dia dipertemukan dengan Nabi Khidir yang memiliki ilmu, yang sudah diberikan ilmu, yang sudah diajarkan ilmu, hikmah, dan seterusnya oleh Allah. Maka saya katakan, kalau kamu ingin menyerang Islam dengan terjemahan, ya itu kamu akan babak belur, karena akan kembali kepada ajaran agamamu. Seperti itu. Nah, dari poin-poin jawaban Anda yang Anda sampaikan tentang kasus Nabi Khidir ini, ya kan? Ini menandakan bahwa Islam memang agama yang membenci kafir. Bahkan umat muslim pun dilarang untuk berteman dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya kan? Orang Yahudi, orang Nasrani tidak boleh menjadi pemimpin bagi orang Islam. Karena apabila orang Islam menganggap orang kafir sebagai teman mereka, orang Islam tersebut akan mendapatkan ganjaran Allah, yaitu tidak diampuni, Pak. Itu ada ayatnya, Pak. Berarti kan dari sini kita bisa menilai mana rahmatan lil alaminnya Islam. Islam pun membenci kekafiran. Bahkan dari sejarah historis Islam diekspansi dengan peperangan dan pertumpahan darah. Bukan cuma Islam yang membenci kekafiran. Bahkan Allah di dalam kitab para nabi terdahulu itu membenci kekafiran. Ya. Bahkan saking bencinya Allah kepada kekafiran, di dalam Imamat 24 ayat 16, siapa yang menghujat saja nama Tuhan, pasti ia akan dihukum mati, dilempari batu hingga mati. Ini hanya menghujat nama Tuhan loh, ya. Baru menghujat nama Tuhan, belum menjadi kafir aja, itu sudah dihukum mati menurut ajaran para nabi, termasuk ajaran Nabi Musa. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat yang ada, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Dalil ada dalam kitab yang kamu ambil dari agama lain, dan kamu iman itu sebagai firman Tuhan. Jadi kamu ingin menyerang Islam dengan terjemahan, sementara kitab yang kamu tenteng ke sana kemari setiap hari itu justru menerangkan dengan sangat terang. Ya, kamu nggak bisa bohong itu, karena kitabmu yang kamu imani sebagai kitab yang diberikan kepada Nabi Musa yang kalian ambil secara tidak sah dari agama Yahudi, itu jelas mengatakan seperti itu. Jangankan yang kafir, yang menghujat nama Tuhan saja harus dibunuh. Gimana sih ceritanya? Jadi kamu hanya ingin menyerang Islam dengan menggunakan senjata peluru air, tidak mempan maksud saya. Kamu belajar lagi lah. Nah, dari argumen jawaban Anda ini, Anda menilai dari satu spesifikasi, yaitu spesifikasi kasus Amalek. Pak, Anda nggak bisa menilai satu agama bahwa agama itu adalah agama yang keras dari satu spesifikasi ayat, dari satu spesifikasi histori. Anda nggak bisa. Contoh,
Saya bisa membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang bukan agama damai dari ayat-ayat Al-Quran. Pertama, saya bisa membuktikan ayat Al-Quran yang berbunyi orang Muslim tidak boleh berteman dengan orang Yahudi dan Nasrani, karena jika berteman akan dihilangkan ampunannya dari ampunan Allah. Kedua, saya bisa membuktikan ayat Al-Quran kepada Bapak bahwa Allah itu tidak menyukai orang kafir. Jelas ya. Bahkan ketiga, saya bisa membuktikan fakta-fakta Nabi Muhammad yang melakukan kekerasan kepada orang-orang kafir. Bahkan dari historinya Muhammad mengekspansi Islam pun itu membantai habis para Nasrani, para Yahudi, para kafir di Mekah. Bahkan dari ustadz ceramahmu, Ustadz Basalamah pun menegaskan bahwa Islam diekspansi dengan pertumpahan darah dan peperangan. Ketika Nabi Muhammad pergi, Nabi Muhammad menawarkan Islam. Apabila orang kafir menolak Islam, maka diperangi. Begitu, Pak. Nah, dari kasus Amalek ini jelas, Pak. Karena apa? Orang-orang Amalek ini itu melawan Tuhan Allah, yaitu melawan Yahweh. Lagi pula orang-orang Amalek ini memerangi bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan ini diperangi oleh orang Amalek. Nah, Tuhan memberikan kekuatan sebagai perlindungan oleh bangsa Israel, memberikan kemampuan untuk menyerang Amalek dan memenangkan peperangan. Itu adalah kekuatan Tuhan untuk apa? Untuk melindungi bangsa Israel. Itulah karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, bukan bangsa Arab sebagai bangsa pilihan Tuhan. Orang Yahudi dan orang Kristen tidak mengenal Nabi di luar bangsa Israel. Itu jelas, Pak. Jadi Anda nggak bisa menilai satu agama bahwa agama itu adalah agama yang keras. Dalam satu spesifikasi Anda tidak bisa. Argumen Anda itu dibatalkan. Kamu nggak perlu menceramahi saya dengan Al-Quran. Kamu itu umat terjemahan. Ya, saya hanya senyum-senyum aja kalau kamu keluar-keluar kayak gitu tanpa ilmu. Inna ansalnahu Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran itu diwahyukan dengan menggunakan bahasa Arab agar manusia memahaminya. Nah, kamu nggak bisa kan Quran? Wajar kemudian kalau kamu tidak memahaminya sehingga kamu keluar-keluar. Maka mengapakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Apakah karena hati mereka terkunci mati? Ya, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kamu hanya ingin menyerang Islam dengan menggunakan terjemahan. Di dalam kitab yang kalian bajak dari agama lain, dua raja-raja bab 2 ya, dikatakan Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu menghinanya atau mencemoohnya serta berseru kepada Elisa, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, Elisa mengutuk anak-anak tersebut. Kemudian Tuhan pun menyetujui kutukan itu, maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak-anak tersebut. Kan sadis kan kitabmu itu kan? Tuhanmu itu sadis sekali kan? Hanya gara-gara Elisa dipanggil botak, anak-anak 42 orang itu dibunuh ya, dengan mengirimkan babi hutan untuk mencabik-cabik anak tersebut. Ini kamu tidak sadar dengan ayat itu. Dalam 1 Samuel 15 ayat 3, aku Tuhan ingat apa yang dilakukan Amalek kepada orang Israel. Pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala apa yang bernapas, bunuhlah semuanya, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan seterusnya. Apa salahnya anak-anak yang menyusui? Ya, itu makanya saya katakan samamu, kalau kamu mau menyerang Islam, ya lihatlah kitabmu ya. Jangan kamu menyerang membabi buta seperti itu sementara kamu tidak paham Al-Quran. Bilangan 31 ayat 17 sampai ayat 18. Maka sekarang bunuhlah semua anak laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan.
Bunuhlah, bunuhlah, bunuhlah semua anak laki-laki, bunuhlah semua anak perempuan. Dan itu kau katakan boleh, karena Tuhan yang memerintahkan. Oh, mantap. Wahyu 2 ayat 23. Dan anak-anak yang kumatikan dan semua jemaat akan mengetahuinya. Wow, luar biasa bukan? Mazmur 137 ayat 9 kalau saya tidak salah ingat. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Apakah ini bukan merupakan sebuah tamparan keras samamu? Ya? Kamu masih mau mengatakan Nabi Khidir itu kejam karena membunuh oleh sebab ada asbabun nuzulnya, ada sebab-sebabnya. Sementara kitab dalam ayat dalam agama kitabmu itu mengajarkan pembunuhan terhadap sesuatu yang tidak rasional. Hanya gara-gara dikatain botak, Elisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan doanya sehingga anak-anak 42 orang dicabik-cabik oleh babi hutan. Ini apa namanya ini? Jadi ingat Pak, argumen Anda itu dibantahkan dari jawaban Anda sendiri. Karena apa? Anda menilai satu agama, yaitu Kristen itu sebagai agama yang keras dari satu spesifikasi ayat, yaitu kasus Amalek. Anda nggak bisa menilai kayak gitu Pak. Anda nggak bisa. Karena apa? Kasus Amalek ini jelas. Amalek adalah suku yang bertentangan dengan Tuhan Allah Yahweh. Dan juga suku Amalek ini adalah suku yang ingin membinasakan bangsa Israel. Maka dari itu sebagai perlindungan bangsa Israel, Tuhan Allah Yahweh memberikan kekuatan kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan untuk melakukan pertahanan dan melakukan penyerangan dan kemenangan. Seperti itu Pak. Ya kan, tidak ada perintah bagi orang Kristen untuk membunuh orang kafir. Tidak ada, karena Yesusku itu mencintai kamu Pak. Mencintai kamu Pak, ya. Yesus saya mati bagi seluruh umat manusia. Oke, jelas ya. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan dan siapa yang tidak percaya akan binasa. Itu jelas Pak. Ya, coba kamu lihat itu agamamu tuh, yang mengkitabkan kitab yang kamu bajak dari agama orang lain. Elisa hanya gara-gara diteriakin botak oleh anak-anak, Elisa kemudian berdoa kepada Tuhannya, Tuhannya mendengarkan doanya, kemudian Tuhannya mengirimkan babi hutan untuk mencabik-cabik ke 40 anak tersebut sampai mati. Itu gimana? Apakah masih ada alasan kenapa orang Kristen itu tidak kejam? Kamu menuduh Islam itu ekspansi kemana-mana dengan kekejaman. Loh, Indonesia bisa mayoritas Islam kok. Tidak ada tentara yang menggunakan label Islam datang menyerang Nusantara ini sehingga bisa menjadi mayoritas Islam. Sebaliknya, 100% non-Islam yang menjajah negara ini. Itu yang perlu kamu paham. Gara-gara dikatain botak aja 42 orang dibunuh. Gimana sih ceritanya? Ya elah Pak. Anda menyangkut pautkan penjajahan dengan agama. Itu salah besar Pak. Itu salah besar. Tidak ada korelasinya penjajahan dengan yang diajarkan Yesus. Tidak ada korelasinya kasus penjajahan dengan perjanjian lama di dalam Alkitab. Bapak bisa tanyakan kepada bangsa Yahudi yang percaya kepada Allah Yahweh dan orang Kristen yang percaya kepada Alkitab. Oke Pak, itu tidak ada hubungannya. Karena apa? Yesus tidak pernah memerintahkan orang untuk membunuh. Bahkan kasus gadis yang berzina pun Tuhan Yesus mengampuni. Oke Pak, sampai situ jelas. Ajaran Kristen tidak pernah mengajarkan untuk membunuh. Tidak pernah Pak. Bapak bisa buktikan ajaran ayat mana di dalam perjanjian baru ajaran Yesus itu membunuh, atau Yesus membunuh, atau Yesus berperang. Bapak bisa buktikan mana ayatnya. Jadi Bapak tidak bisa mengkorelasikan penjajah Kristen dengan agama. Berbeda Pak dengan kasus teroris. Bapak tahu kan penyerangan Polsek Daha? Itu atas apa Pak? Bapak tahu kan penyerangan bom satu keluarga membom gereja? Itu atas dasar apa Pak? Kita bisa melihat buah-buahnya apa yang telah diajarkan di dalam Islam.
Bapak bisa lihat buah-buahnya kasus terorisme, jihad, membom bunuh diri, Pak. Bom bunuh diri. Oke, kasus Abu Sayyaf di Filipina, Pak. Oke, menyandra orang Kristen. Kan itu jelas, Pak. Itu buah-buahnya. Nah, jadi untuk kasus kriminalitas yang dilakukan orang Kristen, itu tidak ada hubungannya dengan ajaran Yesus. Tidak ada hubungannya dengan ajaran Kristen. Karena apa? Di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru tidak ada perintah orang Kristen untuk membunuh orang kafir. Jelas, Pak. Jadi Bapak jangan salah persepsi, Pak. Argumen Bapak dibantah, dibumi hanguskan oleh jawaban Bapak sendiri. Jadi Bapak gagal paham. Kasihan, Pak. Itu karena kamu kurang ilmu. Matius 10 ayat 34. Saya masih ingat kok ayatnya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Ya, kalau tidak membawa damai, membawa apa? Ayo. Hah? Yesus mengakui dia datang membawa pedang. Lalu bagaimana perilaku umat Kristen terhadap umat lain? Lihat aja sendiri. Lukas 12 ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi ini. Salah. Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan alias peperangan. Kamu kalau mau ngajarin saya, ya, kamu sunat dulu. Kamu sunat dulu. Ya. Lukas 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Apa konotasi daripada api, melemparkan api ini? Apa konotasinya melemparkan api ini? Melemparkan bom, melemparkan nuklir, melemparkan rudal. Paham? Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku yang tidak suka Yesus menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Bunuhlah mereka di depan mataku. Jadi kamu mau menggunakan dalil apa untuk menyelamatkan agamamu yang memang sudah penuh dengan kekejaman itu? Agamamu diperhatikan dengan kekejaman, penjajahan di mana-mana, penindasan di mana-mana, didukung oleh ayat yang ada dalam kitabmu. Bunuhlah, 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 bunuhlah. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Bunuhlah, bunuhlah, bunuhlah. Jadi kamu kayak mana lagi coba? Sekali lagi, Pak, saya itu tidak ada tujuan untuk menyerang Islam, Pak. Saya itu hanya mendapatkan ayat-ayat yang saya cari, yang saya telusuri, yang saya dapatkan itu tentang permusuhan terhadap kafir. Katanya rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh dunia. Tapi kok nggak bisa menerima perbedaan, Pak? Itu, Pak, yang jadi unsur konsistensi saya. Itu yang jadi topik panas saya. Wong orang Islam aja dilarang berteman dengan orang Kristen, Pak. Allah saja tidak menyukai orang kafir, Pak. Nabi Muhammad saja di dalam sejarahnya mengekspansi Islam dengan peperangan dan pertumpahan darah, Pak. Jika orang kafir menolak Islam, maka diperangi, Pak. Itu ada, Pak, videonya, Pak, di dalam video Ustadz Basalama, Pak. Bapak bisa baca sendiri, Pak. Lalu sekarang ini, Pak, topik yang baru, kasus Khidir, Pak. Anak kecil nggak bersalah dibunuh, Pak. Itu juga tanpa firman dari Allah, tanpa perintah dari Allah, Pak. Piye toh, Pak? Katanya ajaran kasih. Tetapi kok memerintahkan semua seteruhnya yang tidak suka menjadi rajanya harus dibunuh? Gimana sih ceritanya? Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua orang yang menjadi seteruhku, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Apaan sih? Kamu mengatakan sesuatu, saya tidak menyerang Al-Quran, tidak menyerang Islam. Nah, buktinya kamu hanya modal terjemahan nyerang Islam. Tapi sayangnya kamu hanya ditertawakan. Karena kamu itu ibarat kata anak TK yang melihat kapal selam di laut. Kamu ngotot mengatakan kapal selam itu adalah ikan, karena kamu melihatnya berada di laut. Saya katakan itu bukan ikan, sayang,
itu adalah kapal. Tapi kamu ngamuk, kamu nangis-nangis, guling-guling di tanah. Tidak, itu adalah ikan, Papa. Bukan sayang, anakku Hiskia Claudius, umat terjemahan, pemakan babi, makhluk berkuluk, itu bukan ikan. Itu kapal selam. Tidak, Papa, itu adalah ikan. Buktinya dia ada di laut. Kemudian saya sodorkan ikan teri satu ember. Ini baru namanya ikan, sayang. Bukan, Papa, itu bukan ikan karena itu adanya di darat. Saya tunjukkan Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka dan bunuhlah mereka semua. Tapi kamu katakan, itu bukan ayat kekejaman. Bunuhlah di situ maksudnya sayangilah. Nah, iya Pak. Jadi hanya karena alasan anak itu kafir, lalu anak itu dibunuh. Nah, dari kasus Khidir ini Pak, itu memiliki korelasi Pak dengan apa yang Muhammad lakukan. Dengan sejarah Islam, sejarah ekspansi Islam yang penuh peperangan dan pertumpahan darah. Ya toh? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kafir. Nah, lagi pula Nabi Khidir ini membunuh anak itu tanpa izin dari Allah. Karena Allah tidak memberikan firman untuk membunuh anak itu. Itu jelas, Pak. Yang kedua, untuk kasus Amalek. Untuk kasus Amalek ini berbeda kasusnya dengan kasus Khidir. Kasus Amalek ini, Amalek sudah melakukan kejahatan, Pak. Ya, jelas ya. Amalek sudah melakukan kejahatan. Kalau kasus Khidir ini, anak kecil ini belum melakukan apa-apa, Pak. Anak kecil ini belum melakukan apa-apa. Jadi maaf, kita nggak boleh samakan. Anda nggak boleh samakan, Pak, kasus Khidir dengan kasus Amalek. Amalek, orang-orang Amalek itu sudah sadar sepenuhnya, Pak. Sudah sadar sepenuhnya dan dia memberontak sepenuhnya dan dia melakukan kejahatan sepenuhnya, Pak. Atas kesadaran mereka sendiri. Mereka memerangi bangsa Israel. Itu ada perbuatan di situ, Pak. Ada perbuatan kejahatan yang mereka lakukan. Tapi berbeda dengan kasus Khidir ini. Kasus anak kecil ini, tidak ada satu kesalahan pun anak kecil ini lakukan. Perbuatan apa? Tidak ada. Anak kecil ini lagi main-main, tahu-tahu kepalanya digorok. Itu jelas, Pak. Nah, jadi maaf ya, Bapak tidak bisa samakan hal ini dengan kasus Amalek. Nah, itu semua berkorelasi, Pak. Oke, kasus Khidir berkorelasi dengan apa yang Muhammad ajarkan dan sejarah Islam. Dan kasus Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menyukai kafir, itu jelas. Berarti dari kasus Khidir ini saja dan dari jawaban Anda saja itu ternilai Islam itu adalah agama yang menolak kafir. Oke, siapapun yang kafir wajib dibunuh. Bahkan ada hadis syahihnya yang mengatakan siapapun yang murtad dari Islam itu harus dibunuh, Pak. Dari tadi kamu Amalek terus. Coba kamu luruskan anak-anak yang meneriaki Elisa dengan sebutan botak, 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 tak, botak. Lalu kemudian Elisa mengutuk anak tersebut demi nama Tuhan. Maka karena kutukan itu, ya, direstui oleh Tuhan, keluarlah 2 ekor beruang hutan. Lalu kedua beruang hutan itu di ayat lain di revisian tahun 1974 dikatakan babi hutan, bukan beruang hutan. Itu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak, gitu loh. Tragis sekali kan? Bagaimana mungkin dalam sebuah kitab suci seorang yang mulia di sisi Tuhan pada saat diolok-olok oleh anak-anak kecil, hanya sekedar diolok-olok, hanya dikatain botak, itu orang mulia ini itu tega mengutuknya. Lebih tragis lagi, dia mengutuk atas nama Tuhan. Wajarkah Tuhan mengabulkan permintaan Nabi Elia atau Eliasa untuk membantai anak-anak yang sekedar mengolok-olok botak, 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 botak?
Hanya dengan kata botak dibalas dengan pembantaian kepada 42 orang secara massal. Itu gila namanya. Padahal Elisa ini sama seperti Yesus naik ke sorga. Begitu Pak Botak. Nah, itu kan Bapak ambil dari dalam perjanjian lama ya Pak ya. Dan itu salah satu hukum Taurat yang Bapak sebutkannya. Ya kan? Tentang hukum Taurat Yahudi, di mana ketika seseorang menghujat Tuhan ataupun seseorang wanita ditemukan berzina harus dibunuh, harus dirajam. Seperti itu Pak. Nah, Bapak ketemukan nggak di dalam perjanjian baru ajaran Yesus yang mengajarkan orang yang percaya kepada Yesus harus membunuh, harus membinasakan orang yang menghujat nama Tuhan? Ada nggak Pak? Bahkan para penginjil, bahkan para orang-orang martir yang percaya kepada Yesus mati dalam keadaan martir Pak. Mati dalam keadaan terbunuh Pak. Bukan membunuh Pak. Berbeda dengan Islam Pak. Islam mengajarkan jihad itu bom bunuh diri Pak. Ya kan? Banyak kasusnya bom bunuh diri Pak. Untuk mencapai surga Islam Pak. Ya kan? Itu jelas Pak. Jadi mohon maaf Pak, tidak ada korelasinya jika Anda menganggap bahwa Kristen adalah agama yang keras atas dasar imamat, atas dasar hukum Taurat, atas dasar Amalek. Itu nggak bisa Pak. Karena apa? Kasus Amalek itu hanya terjadi di zaman Amalek dan tidak berkorelasi di dalam perjanjian baru. Dan tidak berkorelasi atas ajaran Yesus. Nah, begitupun juga atas kasus-kasus hukum Taurat. Itu tidak berkorelasi. Karena apa? Yesus datang di dalam perjanjian baru itu memberikan hukum yang baru. Ingat ya, memberikan hukum yang baru, yaitu hukum kasih, mengasihi. Bahkan Tuhan Yesus mengampuni wanita yang berzina. Bahkan Tuhan Yesus mengampuni setiap orang yang telah menganiaya dia. Itu jelas Pak. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan orang Kristen harus membunuh setiap orang yang menghujat nama Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan setiap orang yang percaya kepada dia harus berperang, harus membunuh orang-orang kafir. Itu tidak ada Pak ajarannya Pak. Jadi mohon maaf Pak, Anda itu salah besar Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf Pak. Ya sama, itu kan kejadian pada masa Musa. Bukan kejadian pada masa Muhammad SAW. Kejadian Nabi Khidir itu kapan kejadiannya? Aduh, bocah inilah. Jadi kalau kamu mengatakan itu kan kejadian pada yang terjadi di perjanjian lama, ya sama aja. Itu kan kejadian yang terjadi pada Nabi Khidir. Terjadi pada masa Musa. Kasihan kali anak ini. Aduh, itu gimana ceritanya? Elisa berdoa kepada Tuhannya untuk mengutuki anak-anak itu yang mengatainya botak, 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 botak. Kemudian Tuhanmu mengabulkan doa kutukan Elisa sehingga keluarlah beruang hutan mencabik-cabik sampai mati anak-anak itu. Sampai berjumlah 42 orang anak. Gara-gara dikatain botak aja loh. Dikatain botak. Hah? Cuman dikatain botak, seorang nabi, seorang yang mulia, yang bisa menghidupkan orang mati, yang terangkat ke surga sama dengan Tuhanmu, hanya gara-gara dikatain botak, dikutukin itu 42 orang. Aduh, ini ajaran setan. Bang Zul udah bang, nanti si Hizkia gak bisa tidur loh bang, kasihan. Dia gak tahu apa-apa bang. Udah, kasihan dia. Saya aja nih udah mau nangis nengok si Hizkia digituin. Mamam tuh, mamam. Mau nyerang malah diserang balik. Kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Yang lucu itu loh, ketika Elisa dikatain sama anak-anak kecil, botak, botak, naiklah botak. Elisa nggak terima loh. Dia lantas berdoa kepada Tuhannya Kristen, yaitu Yesus. Ya Yesus, terkutuklah anak-anak ini karena telah mengatain aku botak. Setelah mendengarkan doa itu,
Tuhannya Kristen yang berupa roh-roh bertanduk 7 dan bermata 7 mengirimkan 2 ekor beruang hutan, lalu mencabik-cabik sampai mati ke 40, mencabik-cabik ke anak-anak tersebut, dan di antara anak-anak tersebut ada 42 orang anak yang teraniaya dengan sangat kejam. 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai ayat 24 kalau saya tidak salah. Botak. Pas dia nyerang bilang ayat-ayat perang di Al-Quran kita jelasin itu di masanya, dia nggak percaya. Sama kayak kapal selam tadi, itu ikan, kapal selam sayang, ikan lah. Pas kita nanya ayat-ayat kekejaman di kitabnya, dia bilang itu kan di masanya. Oke, Pak Zulkifli, ini juga udah malam ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Pun juga argumen Anda menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama damai, tapi Islam itu adalah agama penuh konflik. Karena apa? Orang di luar Islam, orang kafir yang tidak percaya kepada Allah dan Muhammad itu harus diperangi, harus dibunuh, harus digorok. Dan terbukti dari buah-buah ajaran Islam itu banyak bom bunuh diri, orang Islam menyerang gereja, ISIS pun menyerang berbagai golongan orang-orang Kristen. Banyak. Semua kasus terorisme itu semua mengatasnamakan jihad Islam. Itu jelas, Pak. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Pun Anda mengait-ngaitkan Alkitab, Anda mengait-ngaitkan ajaran kasih. Jadi mohon maaf, Pak. Kami Kristen tidak mengenal untuk membunuh orang kafir. Kami Kristen tidak mengenal untuk melempari batu orang di luar Kristen. Kami Kristen diajari untuk mengasihi, untuk saling menguatkan satu sama lain. Bahkan teladan Tuhan Yesus pun memberikan kita semua bahwa hidup harus penuh dengan kasih, hidup harus bersahabat dengan semua orang. Dengan kasih kita dapat mengenal Allah, dengan kasih kita dapat mencintai sesama. Terima kasih, Pak. Ada kapal selam di laut. Hizkia bilang, itu ikan, Papa. Papa bilang, itu kapal selam namanya sayang. Tidak, Papa. Itu ikan. Buktinya dia di laut. Itu kapal selam sayang. Bukan, Papa. Sambil merengek-rengek. Ya, bakal rame lagi nih di YouTube besok nih. Kita liatin aja ya komentar-komentar masyarakat. Oke, Adinda, terima kasih waktunya ya. Iya deh, agama Kristen itu agama kasih, agama Kristen itu agama sayang. Ya, agama Kristen itu pokoknya kayak onde-onde lah. Agama Kristen itu top pokoknya. Ajaran kasih banget. Sampai-sampai Tuhannya mereka pun dibunuh, ya kan? Udahlah. Tapi jangan sampai ada yang mengatakan botak ntar dibunuh. Lah ini kan udah habis, Bang, udah selesai. Yang debat kan si Bang Zul sama si Hizkia. Ya cukup sampai di penutupan aja. Ini kan iklan. Hizkia, bikin di awal YouTube-nya ini ya, biar orang bilang Bang Zul mengakui. Asli, Bang, asli ngakak saya, Bang. Tuh sampai bangun istri saya, Bang. Oh iya, Adinda Hizkia Claudius ya. Saya hanya ingin berpesan kayak gini. Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Anda sebagai makhluk ciptaannya juga memiliki hak untuk mendapatkan hidayah. Untuk itu, nasihat saya kepada, saya anggap kamu itu adalah adik saya ya. Dan mungkin kamu itu adalah anak saya, seumuran anak saya. Carilah kebenaran di dalam ajaran agama Islam. Jangan pernah berhenti ya. Besok ketika saya diundang lagi ke grup ini, silakan bertanya lagi tentang Islam.
seranglah Islam sehebat apa yang kamu bisa. Hujatlah Islam sepanas apa yang kamu mampu. Insya Allah, ketika kamu masih menggunakan akal, suatu hari nanti kamu akan mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu adalah hak setiap umat manusia. Siapapun yang menggunakan akalnya, insya Allah pasti akan mendapatkan hidayah dari Allah. Untuk itu jangan bosan, silakan Anda mempelajari terjemahan. Kalau hanya itu yang Anda bisa, silakan. Saya Zulkifli M. Abbas akan senantiasa mengajarkan Anda bahwa titik kesalahan yang kamu punya itu seperti ini dan yang benar itu kayak begini. Nah, kaitannya dengan pertanyaanmu, apakah itu perintah Allah yang diperuntukkan kepada Nabi Khidir? Silakan kamu baca surah Al-Kahfi ayat 64 sampai 65. Di situ akan kamu tahu, dan andai saja kamu paham asbabun nuzul, pasti kamu tahu. Nah, sekali lagi saya nasihatkan kepada Adinda, kepada anak saya, ya, silakan kalau kamu masih punya keberanian untuk menghujat Islam, mencaci maki Islam, mengatakan Islam ajaran kejam, mengatakan Islam ajaran sesat, silakan. Tidak ada yang akan melarang Anda. Saya malah mendukung Anda untuk itu. Tapi dengan catatan tetaplah belajar, ya. Karena barang siapa yang ingin menuju kepada Islam, maka kuncinya hanya satu: belajar. Belajar. Makanya dalam Al-Quran itu orang atau manusia ditantang oleh Allah, afala tatafakkarun, afala taqilun. Ya, diperintahkan oleh umat Islam itu untuk berfikir menggunakan akal, berfikir untuk menggunakan akal. Sebagaimana Yesus di dalam Matius menekankan dengan tegas kepada para muridnya Bani Israel, bukan kepada orang Kristen. Kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi kita sebagai makhluk, yang membedakannya dengan binatang adalah akal pikiran. Untuk itu, silakan serang Islam sehebat yang kamu bisa, sepanas yang kamu mampu. Dengan catatan, kamu harus tetap belajar, karena belajar itu adalah kunci keselamatan. Demikian dari saya. Salam satu Tuhan, Zulkifli M. Abbas, sang penjaga kitabullah.